Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya berguna untuk: 1. Membantu manusia melihat benda-benda sekitar, membedakan warna. 3. Melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain: cahaya dapat merambat lurus, cahaya dapat menembus benda-benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Nah, sekarang kita percobaan sifat-sifat cahaya tersebut. 1, yaitu tadi cahaya sifatnya merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Jadi sejajar dia. Kalau sejajar dia dapat kita lihat, kalau tidak sejajar tidak dapat lagi kita lihat cahaya dari lilin tersebut. Nah, contoh-contoh cahaya merambat lurus yang kita lihat itu ada dia untuk roh ke atas, ya, sama dari atas melihat, ya, seperti senter itu. Nah, kedua yaitu menembus benda-benda bening. Sifat yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Contoh pembuktiannya adalah membuktikan cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diserahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Nah, itulah contoh-contoh cahaya menembus benda bening. Nah, kita lihat, nampak kan ikannya di akuarium cantik. Ya, yang di sana pun menara. Yang ketiga, sifat cahayanya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata seperti cermin. Kalau dia permukaannya tidak rata, maka pemantulannya tidak teratur. Ya, ada itu hukum pemantulan. Contohnya itu dapat dipantulkan yaitu pada kaca spion atau lampu di jalan raya itu. Kaca yang ada di jalan raya itu. Jadi dapat kita melihat ke belakang. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh pensil yang dicelupkan ke dalam air, pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Ini sering ini. Baru di kolam renang kita lihat seakan-akan cahaya itu dangkal, ya. Contoh lain dari penerapan penelokan cahaya itu adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam tampak lebih dangkal, ya. Itulah dia. Contoh cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Jadi kita lihat dia seakan-akan dangkal padahal dia dalam. Nah, penguraian cahaya itu juga dapat diuraikan. Ya, saat terurai cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Ketika hujan turun, ya, kemudian ada cahaya, maka cahaya itu akan menguraikan air yang ada di sini. Cahaya itu akan terurai. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara, mengenai titik. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Itulah yang ada di pelangi tersebut. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun. Nah, percikan air terjun itu dipantulkan dia kalau kena cahaya. Itulah dia. Nah, cahaya juga dapat diuraikan menggunakan kaca prisma. Jadi dia bisa pada saat hujan, pada air terjun, dan prisma.